Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustin Hartini. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bisnis dan Pemasaran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selamat siang semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ya, sehat ya. Sudah pada vaksin semua? Sudah. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk kembali daring ya. Tapi sebelum materi mulai, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, kita lanjut saja materi siang kita pada hari ini. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, kita kembali ketemu daring dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan dengan topik peluang usaha, produk barang atau jasa. Ya, tapi sebelum Ibu mau mulai, Ibu ingatkan lagi, jangan lupa isi daftar kehadiran kalian ya. Ibu sudah share di Google Classroom, ya, sudah diisi ya? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, yang belum isi segera. Baik, kita lanjutkan saja. Sebelum Ibu mulai materi yang hari ini, Ibu mau nanya dulu, kira-kira materi yang minggu lalu, kira-kira materinya apa ya? Sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini. Ada yang ingat? Sikap dan perilaku wirausaha. Ya, baik. Sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku wirausaha itu isinya tentang apa kira-kira? Tentang? Ada yang masih ingat? Bisa sambil lihat buku catatannya. Tentang apa? Sikap dan perilaku wirausaha tentang, menurut bahasa kalian, yang kalian masih ingat, kira-kira tentang menentukan cara produksi dan menyusun operasi untuk mengadakan suatu ya. Ya, bisa. Ada yang lain? Sikap dan perilaku wirausaha. Nanti akan berkaitan dengan materi siang hari ini. Kira-kira apa lagi? Sikap. Berarti sikap kita bagaimana berwirausaha. Iya, itu saja, nggak usah kalian pusing. Sikap kita berwirausaha, Bu. Ya, nggak usah terlalu panjang lebar. Ya, kalau kalian mulai di catatan, lihat di materi, lihat di Google pun kalian nanti pasti menggunakan bahasa sendiri. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah pada masih ingat semua. Baik, kita lanjut saja ke materi kita pada siang hari ini. Jadi untuk hari ini materi kita itu adalah tentang peluang usaha ya, dengan topik peluang usaha, produk, barang atau jasa. Ya, kira-kira sebelum Ibu mau masuk ke materinya, kata peluang itu menurut kalian apa? Peluang adalah peluang. Pernah dengar kata peluang? Kesempatan. Oke, ya. Baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah kalian masih ingat dan masih
hafal dengan apa yang kita pelajari. Jadi tentang peluang. Baik, Ibu akan share screen dulu mengenai materi kita pada siang hari ini, ya, ditunggu sebentar. Ibu akan menampilkan media yang akan kita pelajari tentang peluang usaha. Sudah tampakkah? Masih loading, Bu. Masih loading? Sudah tampak? Sudah, Bu. Baik. Sudah. Tulisannya bagaimana? Ya. Sudah ada ya? Ya. Bu, mana tulisannya? Sebentar. Ini tentang judulnya. Tentang apa nih? Peluang usaha produk barang. Akan kita bahas pada siang hari ini. Ya. Di situ bisa kalian lihat ya, di PowerPoint Ibu ada terlihat ada gambar apa di situ? Produk kecantikan. Ya, produk kecantikan ya. Itu masih berkaitan ya dengan kalian juga, dengan jurusan kita juga ya. Berkaitan dengan peluang ya, peluang yang akan biasanya kita lakukan ya pada saat keadaan kita mau berusaha, mau membuat suatu wirausaha ya. Kita bebas untuk menentukan apa yang akan kita promosikan dan akan kita jual. Baik, di situ ada gambar mengenai peluang bisnis kecantikan. Ya, apa sih Bu kira-kira peluang usaha produk barang dan jasa itu sebenarnya? Nah, makanya Ibu tanya materi yang minggu lalu dengan yang sekarang itu berkaitan. Kenapa? Karena kita modalnya kita adalah pertama sikap kita dulu. Dari sikap kita menjadi seorang wirausaha, baru kita mencari peluang usaha yang bagaimana. Ya, nah itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Paham ya yang maksud ya? Baik. Tujuannya apa Bu dari materi yang peluang usaha produk barang atau jasa? Ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui penggalian informasi diskusi dan pemecahan masalah peserta didik mampu satu, mengidentifikasi berbagai jenis peluang usaha produk barang atau jasa dengan tepat. Ya, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mendiskusikan tentang pengkategorian peluang usaha yang lebih spesifik. Ya, yang lebih spesifik. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk mengumpulkan data dari para pelaku usaha dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengemukakan peluang usaha produk barang atau jasa secara tepat. Ya, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran dari materi peluang usaha pada hari ini. Paham ya? Paham. Ya, masih semangat ya walaupun siang. Baik, selanjutnya mengenai apa saja yang ada di peluang usaha itu. Satu, pengertian peluang usaha produk barang atau jasa. Nah, itu tadi pengertiannya yang tadi Ibu pertama omongkan ke kalian. Apa kira-kira? Nah, itu nanti ya. Jadi agendanya pengertian peluang usaha produk barang atau jasa. Kedua, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha produk barang atau apa? Jasa. Jasa. Ya, yang ketiga, mengembangkan ide dan peluang usaha produk barang atau jasa. Serta keempat, memilih peluang usaha produk barang atau jasa. Ya, ini yang akan kita bahas pada materi ini. Ya, itu lagi gambarnya. Kembali lagi tentang apa itu gambarnya? Tentang Produk kecantikan. produk kecantikan. Produk kecantikan, ya. Paham ya? Nah, ini pengertian peluang usaha. Apa itu Bu pengertian peluang usaha?
Nah, ini peluang usaha adalah berbagai hal yang bisa digunakan untuk membuka usaha baru, ya, usaha baru yang akan kita rintis. Ya, kalian mungkin bisa membuka usaha baru tuh bisa lihat di Google, bisa berdasarkan turun-temurun dari orang tua dan sebagainya, ya. Seperti itu. Itu pengertian dari peluang usaha. Kemudian nih, kriteria memilih peluang usaha. Ya, perlukah kita, Bu? Ya perlu. Ya, kenapa? Karena kita harus ada pilihan, ya, kriteria memilih peluang usaha itu. Mulai dari apa? Menganalisa modal, kemudian menganalisa tentang apa ini yang di prospek, kemudian menganalisa tentang Jam kerja. jam kerja, ya. Jadi ketiganya itu perlu kita analisis dengan baik. Ya, kemudian contoh-contoh peluang usaha di masa pandemi. Kira-kira ada yang tahu? Membuka toko kosmetik. Boleh. Ya, yang lain kira-kira apa lagi? Ayo, boleh buka Google-nya boleh. Menjual skincare secara online. Boleh. Terus ada lagi yang lain kira-kira? Jual lipstik, Bu. Iya, jual lipstik. Nah, seperti ini contoh-contohnya usaha yang ada di masa pandemi yang mudah kalian lakukan. Ada usaha makanan beku, reseller. Kalau reseller itu contohnya seperti apa? Menjual menjual kembali. Contohnya seperti apa? Kayak pakai masker, Bu. Ya, terus apa lagi? Kira-kira menjual ulang. Itu menjual ulang loh ya, kira-kira contohnya apa? Baju Ya. Terus apa lagi? Kalian pernah ini enggak lihat di apa belanja online? skincare. Ya, lihat belanja online. Biasanya kan kalian screenshot, kalian pindahkan ke email kalian promosikan keluar. Dengan cara itu pun kalian bisa jadi jualan gitu. Sebenarnya. Ya kan? Ya, menjadi dropshipper tuh sama dengan reseller ya. Kemudian buka toko kosmetik tuh tadi seperti Salwa katakan ya. Kalau punya modal bisa membuka toko kosmetik karena kosmetik itu sampai sekarang nggak pernah turun-turun pembelinya. Ya. Lanjut, kemudian bisnis spa kecantikan ya, bisnis spa kecantikan. Kalau yang sekarang masa pandemi mungkin dibatasi ya. Dibatasi kegiatannya ya, mungkin tamunya berapa orang, melayaninya dan sebagainya karena pembatasan dari masa pandemi yang sekarang sedang terjadi ya. Kemudian bisnis salon kecantikan. Nah, ini bisa nanti kalau sudah berangsur-angsur pandemi sudah menghilang, kalian bisa membuka bisnis ini dengan lancar ya. Jangan kecewa, jangan merasa kalian susah ini dan sebagainya, tidak ya. Kalian harus optimis dalam segala hal. Terus selanjutnya ada beberapa langkah mengembangkan ide usaha ya. Yang pertama, menciptakan tujuan yang jelas agar dapat menghasilkan ide-ide yang jelas juga. Nah, itu contohnya misalnya tujuan yang jelas itu kita punya ide yang jelas dengan penjualan yang akan kita mau promosikan dan akan kita jual. Jelas itu. Ya. Nggak istilahnya kalian jual abal-abal, nggak jual palsu-palsu atau jual yang sebenarnya barangnya nggak ada, kalian jual gitu, ya. Yang berikutnya mempelajari kemampuan fundamental yang diperlukan, ya, kemampuan kita yang kuat supaya ketika kita mendapatkan resiko kegagalan, kebangkrutan, kita tidak mudah putus asa, ya, masih semangat untuk bisa bangkit lagi, ya.
Kemudian yang ketiga, fokus pada satu aktivitas kreatif saja. Jadi misalnya kalian mau jual resell kosmetik ini, jual lipstik saja, itu saja yang kalian jual. Ya, kalaupun menambah nanti sekiranya kalau sudah banyak perkembangan dari aktivitas kreatif kalian yang sudah kalian jalani. Yang berikut, keluar dari zona aman. Ya, jadi artinya kalian tidak merasa terganggu, tidak merasa terhalangi dari apa yang kalian jual, apa yang kalian buka. Ya, itu barang memang punya sendiri, tidak ada pemakaian dari orang, apa dan sebagainya, itu seperti itu. Kemudian membiarkan pikiran kita bebas berimajinasi. Bebas berimajinasi itu maksudnya kita bebas berpikir apa, mengeluarkan ide kreatif yang bagaimana, supaya apa yang kita promosikan dan akan kita jual itu laku di pasaran, ya, tanpa mengurangi rasa sedikit pengaruh hal-hal lain. Kalau misalnya di pandemi sekarang ini, yang masih bertahan apa yang Ibu tanya kira-kira? Penjualan apa? Kota, ya enggak? Masih bertahan kan? Iya. Iya, butuh itu, ya, karena dia tidak memandang kapan ada pandemi, kapan ada masa yang membuat mereka menjadi berkurang, tidak, ya, karena mereka bebas dan banyak diperlukan. Kemudian mencoba hal baru untuk meningkatkan pengalaman. Nah, itu baik sekali. Kenapa? Supaya barang kita atau kewirausahaan kita itu berjalan dengan baik dan bisa berkembang. Ya, seperti kalian contoh pertama kayak misalnya ojek online, ya kan? Semakin di Balikpapan semakin bertambah, ya nggak? Coba kalian, ada Grab, ada Gojek, ada apa lagi? Maxi, baru ada lagi? Jack. Nujek, ada lagi Oke Jack, ada Ibu lihat itu, walaupun persaingan mereka tuh ketat gitu. Mereka berani untuk mencoba hal-hal yang baru, ya, untuk meningkatkan pengalaman, ya. Kemudian motivasi non material, motivasi apa sih? Apa motivasi? Semangat. Semangat seperti sekarang Ibu lihat. Ibu mengharapkan kalian itu semangat dalam apapun, dalam situasi kondisi apapun. Ya, tidak memandang oh guru A, guru B, guru C, ya. Kalian semangat. Karena semangat itu diperlukan dalam situasi apapun, tidak hanya untuk belajar, tetapi di lingkungan manapun kalian harus apa? Bersemangat, ya. Ya, ya. Kemudian memiliki ketekunan, semangat, disiplinan, dan kegigihan dalam melakukan sesuatu. Itu seperti kita harus rajin, disiplin, ya, nggak pantang menyerah dalam hal apapun, terutama tugas-tugas yang belum diselesaikan. Dan percaya bahwa Anda kreatif, bahwa kalian itu kreatif. Kalian itu sebenarnya anak kreatif, tapi kalian tidak mau mengasah diri kalian lebih dalam. Ya, Ibu percaya kalian itu luar biasa kreatif, luar biasa cerdas, luar biasa membangun sesuatu yang positif. Ya, jangan dimarahi sedikit tiba-tiba langsung kendor, langsung baper, langsung nggak mau sekolah atau apa, ya. Buang itu semua. Ya, yang diperlukan adalah kalian itu kreatif dan mengevaluasi ide-ide sendiri secara jujur. Nah, jujur ini paling susah. Ya, jujur dalam hal apapun itu perlu. Ya, jangan numpang-numpang. Bu, saya tulis list Bu, tetapi yang dikerjakan belum. Nah, itu enggak jujur. Ya, paham yang Ibu maksud ya? Sampai sini paham? Paham. Mana yang lainnya? Kalau yang lain pada tidur nih. Nah, faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan. Ini faktor keberhasilan sebuah usaha itu adalah satu, ciri-ciri peluang usaha yang baik bukan sekedar ide atau usaha baru, ya. Itu usaha memang yang memang diperuntukkan baik buat kita, buat kedepannya jualan kita sendiri, ya. Itu faktor keberhasilan sebuah usaha. Kemudian peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi. Bersinergi itu maksudnya apa? Rahma, apa kira-kira Rahma?
Bersinergi. Semangat yang kuat. Bersinergi, bersemangat yang kuat. Bersinergi itu artinya berkaitan, ya, berkaitan. Seperti kalian dan ibu. Kaitannya ibu dan kalian apa? Guru dan siswa, ya enggak? Seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian memiliki tingkat resiko yang kecil. Nah, itu dipikirkan. Sebuah peluang usaha yang baik itu adalah ketika kalian memikirkan tingkat resiko yang kecil. Ya, disesuaikan dengan kemampuan kalian sendiri serta modal. Ya, poinnya itu. Lanjut, produk telah teruji melalui uji pasar. Ya, berarti kalau dijual di pasaran berarti apa? Diterima, ya, diterima oleh masyarakat, banyak yang pesan, banyak yang order gitu. Sehingga kalian memiliki perkembangan dalam menjual produk yang kalian jual, ya. Lanjut, produk yang akan dihasilkan mengikut tren. Nah, seperti sekarang, tren kita apa kira-kira kalau Ibu mau tahu? Kalau di kalian tuh trennya apa? Apa ya? Apa ya? Tren. Apa? Tren baju, outfit. Bajunya yang model-model apa? Biasanya pasti yang ala-ala Korea, ya kan? Betul sekali. Betul Ya. sekali, ya. Rok juga, Bu. Rok juga. Yang berjilbab pakai rok panjang apa rok pendek? Rok panjang. Rok panjang. Iya, ya, seperti itu. Mengikuti tren perubahan pasar, mengikuti kemajuan kekinian. Ya, kalau itu aja pasti nggak bakal laku. Ya enggak? Ya, oke, sudah paham ya. Lanjut kepada kegagalannya. Tadi yang kita bahas tentang apa? Tadi ini kegagalan, berarti sebelumnya tentang keberhasilan, ya. Masih ingat toh ya? Belum 1 jam. Peluang itu bersifat jangka pendek dan tidak kontinu, ya. Ya, karena kita milih nggak berkepanjangan. Kita milih peluang itu jangka pendek. Nanti berubah, besok berubah, ya. Dan peluang itu bersifat kadaluarsa atau ada orang yang sudah mulainya. Tapi kan Bu sebenarnya nggak apa-apa. Ya memang tergantung cara kita untuk mempertahankannya, ya, mempertahankan peluang usahanya kita itu walaupun sudah ada orang yang mulai. Gimana cara kitanya? Ya, itu tergantung dari kita sendiri. Kita pandai mengedukasi, menginovasi, ya, seperti itu. Kemudian peluang itu lewat begitu saja. Ya. Tidak diambil segera keputusan. Ada kesempatan peluang bagus, kalian udah ambil. Ya, oh malas, oh capek. Biasanya begitu. Tapi Ibu rasa di 11 kecantikannya tidak ada, ya. Ibu yakin sekali. Kemudian peluang itu tidak berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha, pasar usaha, dan produk yang dihasilkan. Jadi itu berkaitan dengan yang tadi. Jadi ini dia tidak berkaitan dengan itu, dia ngambilnya nggak ada yang kaitannya dengan pasar, ya. Jadi jualannya itu tidak ada kaitannya dengan wirausaha, dengan produk yang dihasilkan, itu nggak nyambung. Seperti itu. Ya, paham yang Ibu kasih gambaran ya? Lanjut. Ya, produk yang dihasilkan itu tidak melalui uji pasar. Nah, itu tadi Ibu bilang bahwa itu tidak melalui uji pasar, berarti masyarakat tidak begitu menerima. Mungkin dikarenakan ya itu tadi Ibu bilang, mungkin karena ya tadi produk kita kurang promosi, kurang apa dan sebagainya. Ya, sekian. Ya, demikian tadi itu tentang gambaran mengenai poin dari materi peluang usaha. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada hari ini? Ada? Oke, kalau begitu Ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan. Ya, tolong kalian catat. Sudah? Ambil buku tulisnya? Ya, Reina. Ya, ambil buku tulisnya. Yang lain kenapa ini? Gisel kemana Gisel? Ya, udah? Oke, tugasnya adalah kalian
menjelaskan tentang peluang usaha di masa pandemi secara singkat. Ibu kasih waktu 2 menit. Apa tadi, Bu? Menjelaskan peluang usaha di masa pandemi secara singkat. 2 menit saja. Amel, catat di bukunya ya. Ya, yang lain juga. Sudah? 2 menit. Pak, jelaskan apa? Menjelaskan peluang usaha di masa pandemi secara singkat. Ada yang sudah? Boleh browsing, boleh lihat di buku catatan materi yang Ibu sudah share ya di grup WA. Udah? Ada yang selesai? Menurut bahasa kalian saja ya. Sudah? Ada yang bisa menjawab? Manda sudah? Bentar, Bu. Ya. On-kan kamera, Manda. Ya. Juliana, Aisyah, Putri, sudah kaput? Sudah? Bentar, Bu. Ya, ada yang sudah siap? Berarti ada penambahan nilai buat yang bisa menjawab. Sabar, Bu. Oke, Ibu tungguin ya. Nggak usah panjang-panjang ya, Ya, Bu. poinnya saja. Ibu hitung? Sudah? Baik. Ibu minta tolong, Salwa sudah, Wah? Udah. Ya, silakan menjawab, Salwa. Menjelaskan peluang usaha di masa pandemi. Di masa pandemi pasti banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Maka dari itu, orang-orang akan membuka usaha mandiri seperti sekarang yang dibutuhkan masker. Jadi banyak orang yang membuat masker dari kain, terus hand sanitizer, orang pasti menjual-jualkan itu, dan disinfektan Ya. buat Mencuci tangan. Ya. Ada yang lain? Amel? Hampir sama kayak sama. Sama. Apa coba Ibu mau tahu? Ya, kayak jual masker gitu, Bu. Ya, ya. Sabun cuci tangan. Seperti itu. Ya. Terus coba Ibu mau tanya, Rena. Rena, Ya, apa menurut? Ya, silakan Rena. kalau peluang usaha di masa pandemi itu harus mengikuti perkembangan dunia sekarang yang modern, misalnya fashion ataupun kosmetik yang sekarang lagi trending-trendingnya atau viral-viralnya, kayak gitu, Bu. Oh ya, Saya. itu ya, baik, terima kasih. Dari Rama. Rahma, coba Ibu mau minta pertanyaan jawaban dari Rama. Peluang usaha di masa pandemi adalah suatu kesempatan yang dimiliki seseorang di saat pandemi ini, seperti contohnya menjual pulsa secara online atau menjadi reseller. Nah, alhamdulillah ya. Jadi poin yang sudah kalian gambarkan itu adalah penggabungan dari apa yang sudah Ibu jabarkan. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada enggak yang kalian rasa kurang paham? enggak, Bu. Paham semua ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi
materi kita siang hari ini Ibu cukupkan. Terus tugas Ibu sudah share ya di Classroom. Nanti mohon kerjakan. Ibu tunggu tugasnya itu besok malam jam 9 terakhir ya. Ya. Jadi kalian kerjakan, kalian tulis di buku catatan ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian kirim di Classroom ya, jangan terlambat. Besok malam Ibu tunggu paling lama jam 9. Oke ya. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum Ibu akhiri materi kita siang hari ini? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, Ibu minta simpulkan materi yang sudah Ibu berikan dari tadi. Ibu minta, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan? Ada yang bisa menyimpulkan? Salwa? Bisa, Bu. Iya, silakan Salwa. Bentar, Bu. Ya. Peluang usaha adalah semua ide bisnis, prospek, perencanaan, ataupun kesempatan lain untuk memulai suatu usaha baru atau memproduksi barang yang baru. Ya, baik. Itu kesimpulannya. Ada yang mau nambahkan lagi? Reina bisa? Atau Gisel? Gisel? Juliana? Juliana? Putri? Ada yang bisa menyebutkan selain apa yang disampaikan Salwa sebelum Ibu akhiri materi kita pada siang hari ini? Ada lagi? Dea, Ibu minta Dea. Halo Dea. Dia nggak ada, Bu. Oh, nggak ada? Bu. Dea, lalu kalau ada yang mau izin ngomong dulu ke Ibu, Dea bisa menyimpulkan tadi apa yang disampaikan Ibu, yang materi tadi? Kira-kira poinnya saja, tadi sudah dibahas sama Salwa, kira-kira kalau Dea ada yang mau nambahkan? Jadi peluang usaha adalah kalian kaitkan dengan Salwa, bisa ulang tadi Salwa. Bisa, Bu. Ya, coba ulang, jadi temannya dengar. Peluang usaha adalah semua ide bisnis, prospek, perencanaan, atau kesempatan lain untuk memulai suatu usaha atau memproduksi barang yang baru. Ya, baik. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa membuat peluang atau membuat ide baru ya dari apa yang akan kita planningkan ya. Sampai di sini Ibu akhiri, kita berdoa dulu sebelum kita akhiri materi Ibu pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa tugas-tugas yang belum ya, tugas-tugas yang belum, tugas-tugas yang sudah Ibu share di Classroom mohon dikerjakan. Waktunya Ibu tunggu besok malam terakhir ya, jam 9. Jangan lupa kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya, jaga kondisi kalian walaupun sudah vaksin. Ya, bukan berarti kalian gampang untuk keluar rumah dan sebagainya, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Oke. Sampai di sini dulu Ibu akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lain waktu. Terima kasih anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hmm.